31 Agustus 2022. Saya Wahyu Ekawati, selaku moderator pada malam hari ini, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu narasumber serta seluruh peserta dalam webinar PMM Implementasi Kurikulum Merdeka yang ketiga dengan judul Belajar Kurikulum Merdeka, Berbagi Pengalaman Merencanakan Pembelajaran yang Berpusat pada Murid. Baik, Ibu Bapak, izinkan saya cek ombak dulu ini ya. Sudah ada 99 ya, mungkin 645 ya. Sudah ada 645 teman-teman yang belajar malam ini. Ya, rupanya banyak sekali nih. Mohon berkenan ketika Ibu Bapak menyampaikan, ya masih banyak ini yang menyapa-nyapa hadir. Oke, baik. Ya, kira-kira yang dari Papua ini ada enggak ini ya? Silakan ketik angka 1 ketika Ibu Bapak dari Papua, yang dari Papua silakan. Ada enggak nih? Oke. Ya. Dari Papua hadir. Oh, dari Riau ini ya hadir. Baik. Dari Sumatera Selatan. Yang dari Papua ada satu. Ini temannya Bu Elis nih, dari Papua nih. Baik, kira-kira banyak ini ya, yang dari Papua. Terima kasih, luar biasa. Yang dari daerah barat nih, dari Sumatera. Coba ketik 2 Ibu Bapak yang berasal dari Sumatera. Oke, banyak sekali nih. Ada Ibu Nina, ada Ibu Reni. Oke, luar biasa. Wow, keren. Yang dari Sulawesi ketik 3 Ibu Bapak. Oke, sudah luar biasa ini terlibat langsung mengetik 3 responnya. Terima kasih untuk respon baiknya. Ya, Ibu Bapak izinkan saya menyapa ya lebih lanjut kepada para narasumber kita. Ada Bapak Simon Rafael. Selamat malam Pak Simon. Selamat malam Bu Eka, Ya, Bapak Ibu Pak sekalian. Pak Simon sering dipanggil Bung ya. Izinkan saya malam ini juga memanggil Bung Simon ya. Terima kasih Bu Eka. Ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana. Selamat malam Bu Eka. Ada Ibu Alis juga. Selamat malam Bu Alis. Malam Bu Eka. Ya. Baik ya. Ibu Bapak untuk kesepakatan webinar ya untuk malam ini. Nah ini dia. Mohon berkenan menuliskan nama diikuti oleh sekolah. Itu ketika Ibu Bapak guru dan kepala sekolah ya. Kalau pengawas sekolah boleh menuliskan nama, rename ya di layar Ibu Bapak dan diikuti oleh mungkin cabang dinas pendidikan atau dinas pendidikan atau mungkin nama instansi yang biasa disebut oleh Ibu Bapak pengawas. Kemudian yang kedua, silahkan raise hand ketika Ibu Bapak ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga, kita cek selalu ya, mic dalam keadaan mute, kecuali Ibu Bapak akan berbicara. Dan kita tunjuk gitu ya, kita persilahkan untuk berbicara. Dan yang keempat, Ibu Bapak bisa menuliskan pertanyaan, pengalaman praktik baik di kolom chat, dan Ibu Bapak juga bisa nanti ketika pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak terpilih gitu ya, akan mendapatkan kesempatan menyampaikan secara langsung ya. Dan yang terakhir, kelima, mengisi lembar refleksi, daftar hadir, dan juga umpan balik. Ini kesepakatan kita Ibu Bapak ya. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak semua sepakat ya. Ketika sepakat, coba ketik 5 Ibu Bapak, sepakat apa tidak ini? Iya. Oh, 5. Deras sekali 5-nya, luar biasa. Terima kasih Bu Bapak sudah sepakat dengan 5 poin ini ya. Baik,
kita lanjutkan Ibu Bapak perjalanan belajar yang menyenangkan malam ini. Selanjutnya pasti pengalaman ini tidak akan tidak akan mudah ya dilupakan. Oleh karena itu mohon berkenan Ibu Bapak membagikan pengalaman hari ini di media sosial dengan menggunakan tagar hashtag kurikulum merdeka di PMM ya. Kemudian Ibu Bapak di akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud ya, Ibu Bapak bisa post di situ untuk mendapatkan repost lagi ya, di repost oleh akun resmi Ditjen GTK.Kemdikbud RI. Nah, ini Ibu Bapak ya. Jadi sangat berharap ya Ibu Bapak bisa menggunakan Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud. Kita nanti bisa berdiskusi lanjut di situ Ibu Bapak ya. Baik, selanjutnya saya ada satu teka-teki nih Ibu Bapak ya. Ibu Bapak tinggal ketik saja ini mitos atau fakta gitu ya. Baik, yang pertama adalah ya, ini tentu kaitannya dengan topik kita malam ini, Ibu Bapak ya. Nah, ini dia. Guru yang adil memberikan pembelajaran yang sama untuk setiap murid. Silakan ketik mitos atau fakta. Wow, banjir mitos nih. Luar biasa. Banjir mitos, kok nggak ada yang fakta ya? Teman-teman belajar di PMM ini banyak menjawab mitos ini ya. Baik. Oke, ada yang menjawab fakta beberapa ini. Ada Bapak Sukma ini ya, menjawab fakta, dan Ibu Rindang, oh mitos, Pak Suryani juga fakta. Baik, kita lanjutkan dulu ya Bu Bapak ya. Tetap mitos atau fakta. Yang kedua adalah ya, pembelajaran yang berpusat pada murid menyediakan beragam pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Ya, silakan ketik mitos atau fakta. Ya, ini juga ada virtual background dibagikan Ibu Bapak di kolom chat, silakan dipakai ya, di download. Ya, banyak yang menulis ada mitos, ada fakta ini. Baik. Oke. Dilanjut nanti ya. Yang ketiga sekarang, silakan dicek Ibu Bapak. Guru perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid dalam menyiapkan rencana pembelajaran yang berpusat pada murid. Mitos atau fakta? Silakan. Iya. Oh, sekarang banyak fakta ini ya. Oke, jadi yang dua tadi banyak mitosnya, yang sekarang ada faktanya. Nah, nanti kami berharap Ibu Elis, Bu Ana, dan juga Bung Simon untuk menguatkan kembali terkait dengan mitos dan fakta ini ya, supaya teman-teman juga mendapatkan jawaban. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih gitu ya. Baik. Oke. Selanjutnya di bagian pertama yang akan mendapatkan kesempatan menyampaikan praktik baiknya teman belajar kita ini adalah Ibu Ana Zunani SPD SD. Beliau guru SD Negeri Miono 3 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Tahu nggak Ibu Bapak? Bu Ana ini luar biasa self-regulated learning-nya atau pembelajar mandirinya, sudah merdeka belajar ya tentunya. Beliau belajar dengan seksama melalui PMM. Ketika kami ngobrol, saya sangat terkesima ya. Rupa-rupanya kami menganggap, Pak Simon juga menganggap bahwa Bu Ana ini sudah menjadi guru penggerak. Ternyata masih calon guru penggerak. Tetapi gaya bicaranya sudah guru penggerak. Bekalnya sudah banyak rupanya ya. Dari mana beliau dapat? Ternyata beliau adalah
pembelajar mandiri di PMM. Luar biasa. Malam ini beliau akan menyampaikan praktik baiknya terkait bagaimana merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Silahkan Bu Ana, 5 menit waktunya. Bu Ana, halo. Baik, Ya. terima kasih Bu Eka atas waktunya. Bapak Ibu Guru se-Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dalam merencanakan pembelajaran. Untuk mengetahui tentang kurikulum Merdeka, itu saya belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Dan selain itu saya juga berkolaborasi dengan rekan kerja. Saya mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM, dan salah satu topik yang saya ikuti adalah perencanaan pembelajaran SD. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya sangat belajar banyak sekali bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, di sini saya belajar yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Pelajaran itu akan berjalan baik, akan kondusif itu apabila lingkungan belajar itu nyaman. Beberapa cara yang sudah saya lakukan itu adalah saya tidak otoriter terhadap murid, kemudian saya tidak menjadikan murid saya itu sebagai teman saya. Tidak ada kekerasan dan tidak asal menghukum anak. Kemudian pada awal tahun pelajaran itu saya membuat keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini saya melibatkan murid. Tujuannya adalah sehingga murid itu akan merasa dihargai, kemudian akhirnya dia akan lebih bertanggung jawab dan lebih senang mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya belajar tentang merencanakan pembelajaran. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, tentunya saya belajar tentang CP, yaitu capaian pembelajaran. Kemudian karena ini saya guru kelas 6, jadi saya fokusnya itu adalah pada fase C. Nah, di sini saya duduk bareng bersama guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 5. Saya ajak telaah capaian pembelajaran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu saya untuk membuat tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya membuat alur tujuan pembelajaran dan nantinya dikembangkan menjadi modul ajar. Dan dalam modul ajar ini juga dilengkapi dengan asesmen. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya belajar tentang refleksi pembelajaran. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan itu berhasil? Apakah bisa menyenangkan anak-anak atau tidak? Seperti itu. Di sini saya belajarnya banyak sekali di PMM. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke modul ajar yang sudah saya buat. Next, Kak. Nah, ini Ibu dan Bapak modul ajar yang saya buat. Nah, dalam aksi nyata yang telah saya lakukan, saya membuat modul ajar pada fase C kelas 6, yaitu mapel IPAS. Di sini saya menentukan elemen CP-nya adalah peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, dari CP ini nantinya saya buat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi planet-planet anggota tata surya, kemudian siswa mendemonstrasikan gerak bumi, bulan, dan matahari, dan siswa dapat menganalisis akibat dari gerakan bumi, bulan mengelilingi matahari. Seperti itu. Nah, dalam pembuatan TP, saya juga memikirkan bagaimana asesmen yang akan saya lakukan. Asesmen ini saya gunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari TP.
asesmen ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran Bapak Ibu, jadi asesmen ini bisa saya lakukan di proses pembelajaran. Untuk asesmen ini saya lakukan secara diferensiasi sesuai dengan karakter dan kemampuan anak. Misalnya, anak saya itu ada yang kinestetiknya, yang menonjol adalah kinestetik, maka dalam pembelajaran itu dalam konsep menanamkan, memahami konsep rotasi dan revolusi itu saya ajak langsung memperagakan seperti itu. Kemudian saya juga menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran ini yang saya kembangkan adalah ada bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, ini adalah salah satu cara dalam diagnosis awal kemampuan anak memahami materi yang akan dipelajari. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, selain pertanyaan pemantik, ini untuk mengetahui diagnosis awal, ini saya lakukan dengan duduk bareng bersama guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 5, ini untuk mengetahui bagaimana karakter dari setiap anak didik saya. Seperti itu. Nah, ini adalah pemantiknya, pertanyaan pemantiknya, yaitu apa yang kita lihat di langit pada malam hari, kemudian di planet mana makhluk hidup itu tinggal, seperti itu. Nah, setelah itu saya membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa Bapak Ibu, jadi ada pembukaan, inti, dan penutup. Nah, di langkah pembelajaran ini untuk kegiatan intinya ada menonton video sistem tata surya, kemudian kemudian setelah itu anak-anak mencari sumber lain, sumber belajar lain, kemudian ada waktunya berdiskusi, kemudian presentasi, dan kemudian mendemonstrasikan sistem tata surya. Seperti itu. Nah, dan terakhir ini adalah saya lakukan yaitu asesmen. Nah, asesmen ini ada formatif, ini saya lakukan dengan cara anak-anak itu dapat menjelaskan ciri dari setiap planet. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dapat memperagakan rotasi dan revolusi itu. Dan yang ketiga, kemudian ada asesmen sumatif, ini berupa produk dari anak-anak. Lanjut, Kak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah dokumentasi pelaksanaan pembelajaran saya. Ini adalah waktu pembelajaran di kelas pada waktu mengondisikan siswa saya. Seperti ini. Kemudian yang tengah ini adalah demonstrasi letak planet. Ini anak-anak saya ajak keluar kelas. Nah, ini salah satu cara saya agar anak itu tidak bosan di dalam kelas. Jadi saya ajak keluar kelas ini untuk mendemonstrasi, untuk mempraktekkan seperti itu. Nah, yang belakang ya. Masih ada, Bu? Ya. Dan yang terakhir yang bawah ini adalah produk dari anak-anak didik saya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus Ibu Bapak untuk Ibu Ana. Ternyata Ibu Ana punya resep luar biasa ya untuk meramu proses pembelajaran, merancang pembelajaran, melibatkan murid sejak awal gitu ya, memberikan pilihan-pilihan dan murid-murid merasa bertanggung jawab atau merasa memiliki pembelajaran tersebut. Jadi ingat VCO ya, voice, choice, dan ownership begitu ya Bu Ana. Terima kasih, sangat bermanfaat ini untuk kita semua. Baik, sebelum lanjut ini Bu Bapak, saya punya pantun ini ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Boleh sambil merespon cakep atau bagaimana gitu ya. Oke, duduk di teras menghirup udara segar. Sambil memandang bunga mawar. Ya, mari kita lanjutkan kegiatan webinar
dengan semangat merdeka belajar. Ya, berikutnya adalah narasumber yang kedua. Ini sahabat belajar dari Timur, Ibu Bapak, Ibu Elis Francisca Soplanit, SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri berapa ini? 6 ya? SMP Negeri 6 Kota Sorong ya. Sebetulnya beliau juga guru penggerak Angkatan 1, Ketua Komunitas Guru Penggerak di Sinfagu Kota Sorong, fasilitator wawasan kebinekaan global, beliau juga asesor PPG, dan kabar terkini beliau juga diberi amanat menjadi pengawas sekolah. Luar biasa. Selamat malam Bu Elis. Selamat malam Bu Eka. Silakan berbagi. Kami sudah tidak sabar ini apa yang dibagikan oleh teman yang hebat ini. Silakan Ibu. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Salam dari Papua. Ya, saya di sini hendak berbagi pengalaman dalam merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah saya. Bukan saya mengajari, saya merasa Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang lebih dari saya. Baik. Yang pertama, ketika kami menyusun pembelajaran secara khusus untuk mata pelajaran saya yaitu bahasa Indonesia, kami di sekolah melakukan yang disebut dengan analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Kebetulan sekolah kami bukan sekolah penggerak, tapi kami mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Dan kepala sekolah, status kurikulum merdeka kami adalah mandiri berubah. Kepala sekolah kami menghendaki, kami bukan hanya mengambil dari PMM, tapi kami mencoba untuk membuat sendiri. Walaupun sebenarnya dengan mandiri berubah, kami bisa mengambil itu dari PMM saja. Nah, kemudian kami melakukan analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Khusus untuk peserta didik, ketika hendak memulai pelajaran, kami melakukan apa yang disebut dengan asesmen diagnosis awal. Kami menggunakan alat ukur yang sudah disiapkan oleh kementerian, itu yang kami gunakan untuk asesmen diagnostik awal, guna mengetahui kesiapan belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 7. Kemudian, di samping untuk asesmen kesiapan siswa dengan menggunakan asesmen diagnostik awal, kami juga melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dalam hal minat belajarnya, interestnya, kemudian profil belajar. Kemudian setelah terkumpul data, kalau di kelas saya itu, saya pasang datanya, saya buatkan pakai Canva, kemudian data itu saya tempel di kelas, sehingga ketika ada guru-guru lain yang masuk mengajar dan memerlukan data itu, mereka sudah punya, begitu, khususnya untuk minat dan profil belajar. Nah, setelah kami menganalisis kebutuhan, kemudian kami mengidentifikasi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, tidak semua kami masukkan. Kami hanya memilih beberapa, 2 atau 3 dimensi yang dirasa memang pas dengan mata pelajaran atau topik yang dibahas pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, langkah selanjutnya yaitu kami menyusun ATP atau yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran yang nantinya dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kami harus memahami benar apa itu capaian pembelajaran. Jujur kami di sekolah masih belajar dan kami sangat bersyukur bahwa ada PMM yang disiapkan untuk menjadi tempat bagi kami menimba ilmu. Karena kalau dulu kan kita mengharapkan pelatihan-pelatihan ya secara luring, menunggu panggilan. Tetapi dengan adanya PMM kita bisa belajar secara mandiri. Nah, selain belajar dari PMM, kami juga berdiskusi dengan seorang teman yang kebetulan dia Wakasek Kurikulum yang sudah mengikuti pelatihan secara offline, kebetulan dari Kemenak ya, dia mengikuti itu dan dia membagikan kepada kami teman-teman guru.
Kemudian ada beberapa pertanyaan refleksi yang dapat digunakan untuk memandu, memahami apa itu capaian pembelajaran. Yang bisa digunakan antara lain kata kunci apa sih yang penting dalam capaian pembelajaran? Apakah capaian pembelajaran yang ditargetkan itu bisa saya ajarkan? Kalau saya mengalami kesulitan, bagaimana saya mempelajarinya? Dengan siapa sebaiknya saya mendiskusikannya? Nah, dukungan apa yang dibutuhkan agar saya dapat memahami CP ini dengan baik? Nah, kira-kira inilah beberapa pertanyaan pemantik ya, refleksi diri untuk dapat memahami capaian pembelajaran yang kemudian nantinya kita dapat tuangkan itu kepada alur tujuan pembelajaran. Setelah tersusun, Bapak Ibu, kami bukan menyusun sendiri ya. Kami di sekolah untuk kelas 7, fase D kelas 7 itu ada 3 orang guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya sekarang sedang mengikuti di Zoom ini. Kami menyusun, berdiskusi bersama-sama untuk menyusun modul ajar, walaupun sebenarnya kami bisa mengambil secara utuh di PMM, tapi kepala sekolah menghendaki kami belajar, walaupun mungkin belum sempurna. Kemudian kami susun modul ajar itu secara bersama-sama, dan setelah tersusun, kebetulan baru satu ya, baru tentang teks deskripsi yang kami gunakan, kemudian kami terapkan itu di dalam proses PBM. Sesuai dengan modul ajar yang telah kami buat. Nah, kemudian Bapak Ibu dari modul ajar yang sudah dilaksanakan di kelas, kami lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Dari hasil evaluasi, kami melihat bahwa kelebihan dan kekurangan dari metode ataupun yang kami masukkan di dalam modul ajar, dan kami lakukan kembali refleksi, menganalisis apa kekurangannya, apa kelebihannya untuk digunakan lagi pada topik selanjutnya sebagai bahan refleksi. Ya, itu pengalaman kami dalam menyusun pembelajaran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik. Berikut, Kak. Halo, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari modul ajar yang kami susun, walaupun sederhana ya Bapak Ibu. Modul ajar bahasa Indonesia fase D kelas 7 ada 2 elemen yang kami tampilkan di sini. Yang pertama yaitu elemen menyimak dan yang kedua elemen membaca dan memirsa. Dari elemen menyimak ada capaian pembelajaran, ada kata-kata yang saya bold itu Bapak Ibu. Ini merupakan kompetensi-kompetensi yang hendak dicapai dalam tahapan ini, dalam fase ini. Ada mampu menyimak dengan seksama, memahami dan memaknai, mengidentifikasi. Kemudian pada elemen membaca dan memirsa, dalam capaian pembelajarannya, ada memahami informasi, menemukan makna yang tersurat dan tersirat, menginterpretasikan informasi, menggunakan sumber informasi, membandingkan, mengeksplorasi dan mengevaluasi. Ini adalah kompetensi-kompetensi atau apa yang akan dicapai pada fase dalam elemen tersebut. Kemudian lanjut, Kak. Nah, kemudian dari CP tadi Bapak Ibu kami kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Kebetulan hari ini saya hanya menampilkan 3. Peserta didik mampu memahami informasi dalam teks deskripsi, kemudian peserta didik menentukan makna kata baru, peserta didik secara berkelompok mampu membuat kalimat. Profil belajar Pancasilanya kami hanya mengambil 2, yaitu mandiri dan bernalar kritis. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran yang kami susun dalam modul ajar kami memasukkan unsur-unsur diferensiasi. Karena saya meyakini bahwa dengan pembelajaran diferensiasi itu mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Jadi ini kegiatan awal, guru mengucap salam, menanya kabar, mengecek kesiapan belajar. Kadang-kadang juga Bapak Ibu saya memasukkan pembelajaran sosial emosional di situ, PSE di sana dengan teknik yang sederhana, misalnya menanyakan kabar, kemudian anak-anak mengangkat smiley itu sesuai dengan perasaan mereka hari ini. Kalau mereka sedih, mereka akan mengangkat yang perasaan sedih. Nah, kemudian saya berikan respon balik, kenapa kamu sedih nak?
apa yang terjadi, begitu sehingga anak itu kembali digugah semangatnya untuk mau belajar. Nah, untuk mengawali. Luar biasa ya ternyata Ya. Bu Elis. Mohon maaf nih waktunya. Habis ya Kak waktunya, iya. Ya, nanti Mungkin kita bisa. pelajaran terakhir boleh Kak sebelum Oke, ini? boleh, Ya. silakan sebentar. Ya, ini adalah contoh yang pembelajaran diferensiasi ya. Saya menggunakan profil belajar. Ada profil belajar visual dan profil belajar audio dengan memberikan konten yang sama, tapi dalam penyampaiannya dalam bentuk yang berbeda. Itu diferensiasinya nanti muncul juga pada produknya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Minta maaf kalau tidak semua tercover. Luar biasa, dalam waktu sekejap kita bisa menyerap praktik baik yang sudah disampaikan oleh Bu Elis tadi ya. Berawal dari melakukan pengecekan awal atau assessment diagnosis. Bahkan Bu Elis dengan sukarela memampang hasil assessment diagnostiknya terkait dengan profil dan minat murid agar guru-guru yang lain bisa mendapatkan informasi lebih mudah begitu ya. Luar biasa ini. Kemudian bagaimana Bu Elis juga memasukkan pembelajaran sosial emosional sehingga anak-anak semua merasa aman, nyaman gitu ya dalam belajar. Baik, kita akan belajar lebih jauh ini tentang bagaimana pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid atau berpihak pada murid dari seorang yang tidak asing lagi ya tentunya. Kita semua sudah mengenal, bahkan video-videonya sudah bisa kita saksikan Ibu Bapak di PMM ya. Beliau adalah Bung Simon Rafael. Selamat malam Bung Simon. Selamat malam Bu Eka, terima kasih untuk beliau perjumpaan. Oke. Beliau lulusan FKIP Bahasa Inggris ya, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Beliau juga guru sastra dan drama di SMA Santa Laurencia selama 9 tahun dan saat ini menjadi pelatih guru ya, mulai 2009 sebetulnya sampai saat ini, dan beliau juga penulis modul yang kita kenal di modul-modul CGP ya Ibu Bapak ya. Saya juga belajar banyak dari Bung Simon ini. Malam ini kita akan semakin dikuatkan pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid atau yang berpihak pada murid. Oke, kita sambut bersama Ibu Bapak Bung Simon, disilahkan. Terima kasih Bu Eka. Bu Eka, ini saya cuma mau bercerita aja. Sebenarnya tadi itu kita berdua ngobrol dulu ya, karena kita berdua teman lama nih. Dari 2012 ya kita berdua kenalannya di Jember, kemudian akhirnya kita berjumpa di ruang-ruang seperti ini. Bu Eka, tadi yang disampaikan Bu Ana, Ibu Elis itu sebenarnya itu ada di yang saya sampaikan. Tadi dua orang ini sangat baik ya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Ana itu adalah mindset ya. Beliau mengatakan bahwa murid-muridnya itu adalah teman belajar. Nah ini kan sebuah mindset yang sangat baik ketika kita mau mencoba berlatih. Saya mau nggak bilang menerapkan dulu deh. Pelajaran yang memerdekakan murid gitu ya. Yang saya lihat dari Bu Ana itu seperti itu. Jadi kalau kita di pembahasan saya terutama, saya selalu mengatakan bahwa murid itu adalah mitra belajar. Dan tadi Bu Ana sangat baik menjelaskan tentang itu gitu. Bagaimana ketika beliau mengkomunikasikan desain pembelajaran ya. Desain ini mindset yang tadi Bu Ana sampaikan itu sangat kuat adalah mitra belajar. Nah ini saya lakukan waktu masih aktif ya menjadi guru SMA waktu itu adalah saya mengkomunikasikan desain pembelajaran kepada murid-murid. Misalnya begini, waktu itu pelajarannya adalah sastra. Kita mau belajar tentang beberapa tema-tema kehidupan gitu ya. Jadi bagaimana waktu itu anak SMA belajar tentang mereka memaknai kesuksesan, mereka memaknai kegagalan. Nah itu kita merencanakannya bersama-sama. Contoh seperti ini. Jadi desainnya di awal, jadi disampaikan kita akan belajarnya seperti ini ya anak-anak. Jadi misalnya dalam pembelajaran kita akan misalnya presentasi, kemudian research, kemudian dialog ya.
Nah, ini dikomunikasikan di awal. Tadi juga Bu Ana menyampaikan itu ya, Bu Elis juga secara implisit menyampaikan itu. Nah, masuk ke kedua itu adalah kesepakatan pembelajaran dan penilaian. Di sini disepakati bahwa ini pembelajarannya mau seperti apa nih? Dalam satu semester ini kita mau belajar apa? Lalu bagaimana kita mengelola, kita mengatur pembelajaran kita sehingga kita semua nyaman di dalam kelas tersebut. Nah, penilaian pun juga ada kesepakatannya gitu. Jadi di awal saya sampaikan ke murid-murid bahwa kombinasi penilaiannya adalah seperti ini, sesuai dengan rubrik yang kita sepakati. Misalnya terkait dengan bagaimana mereka menggali informasi yang mereka dapat terkait tema-tema yang diangkat ya. Apakah itu benar-benar mereka ambil dari sumber tertentu, lalu mereka mengelola ya, dalam artian bahwa bukan cuma copy paste ya. Mereka mengelola sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, lain pun kita sepakati. Misalnya, oke, kalian menilai diri kalian 40%, penilaian dari kalian 40%, saya 60 gitu. Jadi ada kesepakatan bahwa penilaian ini juga murid-murid menilai diri mereka sendiri gitu. Nah, di akhir pertemuan atau penilaian itu terjadi, kita sama-sama berdialog lagi, mengkonfirmasi hasil belajar. Sesederhana seperti ini, saya bertanya. Tadi dari diskusi yang kalian sampaikan, dengan rubrik yang kita miliki, berapa kalian menilai diri kalian? Di situ mereka kaget tuh, kok mereka harus menilai diri ya? Lalu diberi penguatan kembali, kita sepakat penilaiannya seperti ini. Dari presentasi kalian, lalu dari persiapan kalian sampai dengan titik ini, kalian menghasilkan presentasi seperti ini, melihat rubrik, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Nah, di sini akhirnya kami bersama-sama berdialog, sehingga penilaian itu nggak semata-mata dari saya ya, tapi itu benar-benar penilaian yang dua arah. Jadi para murid pun juga menilai performance mereka. Kalau di Bu Ana tadi di slide beliau mengatakan bahwa ada kinerja yang dinilai gitu. Nah, ini Bu Elis dan Bu Ana tadi ini sangat praktikal ya, menurunkan ide-ide yang mereka miliki itu dalam konteks keseharian sesederhana tadi ya. Tadi Bu Ana mengatakan perencanaan, bagaimana perencanaannya. Lalu ketika implementasi itu beliau berdua ini menggunakan pendekatan berdiferensiasi, ya, seperti yang saat ini dipelajari. Dan yang paling kuat yang kedua guru ini, Bu Ana dan Bu Elis, lakukan adalah pemaknaan dari hasil belajar itu. Pemaknaan itu adalah refleksi itu sendiri. Jadi kalau kita mau melihat Merdeka Belajar ini sebenarnya semangatnya di situ ya. Yang pertama itu adalah mindset diri kita sebagai pendidik, mindsetnya adalah yang pertama itu adalah murid itu adalah mitra belajar. Dalam konteks interaksi pembelajaran ya. Dalam konteks interaksi pembelajaran, murid itu adalah mitra belajar. Terus yang kedua, bagaimana desainnya. Lalu yang berikut itu adalah bagaimana ketika dipraktekkan, metode apa atau pendekatan apa yang digunakan. Dan terakhir itu adalah pemaknaan, refleksi. Apa makna sesungguhnya dari kita belajar? Saat ini mungkin perlu kita latih bersama ya. Bagaimana kita berlatih atau menghidupkan pembelajaran yang memerdekakan ini. Kurang lebih seperti itu Bu Eka dari saya. Luar biasa Pak Simon. Kita mendapatkan 4 mantra ini Bu Bapak ya. Bagaimana kita menjadi pendidik yang memerdekakan murid-murid ya. Murid-muridnya diajak atau dikuatkan merdeka belajarnya. Tentu gurunya harus merdeka dulu, dan 4 mantra untuk memerdekakan diri si guru ini, yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai mindset bahwa murid itu adalah mitra belajar gitu ya. Tentu mensejajarkan diri nih ya Bung Simon ya. Jadi guru tidak lagi menganggap dirinya superior, tidak lagi mengendalikan perjalanan belajar murid gitu ya. Tetapi lebih ke mitra belajar. Yang kedua, bagaimana guru mendesain pembelajaran. Tentu dalam mendesain memperhatikan kebutuhan belajar murid yang beragam. Tadi ada asesmen diagnostik itu ya. Yang ketiga, bagaimana kita mempraktikkan apa yang sudah dirancang melalui metode atau pendekatan, bahkan juga memenuhi
sisi sosial emosional murid gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Elis tadi. Dan yang keempat adalah pemaknaan, ini yang paling kita kuatkan melalui refleksi. 4 mantra ini yang mungkin malam ini sangat berharga, yang kita bisa highlight ya, dan mungkin bold juga, italic type juga gitu ya, lengkap Pak Simon. Oke, baik. Saya terkesan dengan yang disampaikan oleh Bung Simon tadi, bagaimana pemaknaan itu ya melalui refleksi, dan tentu refleksinya tidak hanya dari guru, murid pun diajak melihat dirinya sendiri ya, self reflection atau mungkin self assessment juga ya Pak Bung Simon. Namun melakukan refleksi ini tidak mudah ya kalau tidak terbiasa, karena butuh membuka diri lebih luas lagi. Ada nggak sih tips-tips gitu ya supaya teman-teman belajar malam ini lebih mudah melakukan refleksinya seperti itu, Bung Simon? Silakan. Tadi Bu Elis sangat baik menjelaskannya. Itu yang biasa kita lakukan ya Bu Eka ya. Ya. Bagaimana sebelum sesi kita mulai dulu dengan sesi hening, menanyakan situasi, suasana hati lah. Kalau saya selalu memulainya dengan cerita sukacita apa nih hari ini. Jadi membawa suasana itu di dalam semangat sukacita gitu. Karena belajar itu harus membahagiakan. Terlepas dari situasi apa yang kita bawa dari rumah ya. Belajar itu perlu membahagiakan, dan itu tadi Bu Ana dan Bu Elis menjelaskannya dengan baik. Nah, ini mungkin perlu kita gali lebih dalam dari Bu Elis dan Bu Ana ya, terutama bagaimana menciptakan suasana yang membahagiakan gitu. Dalam pembelajaran. Tadi Bu Elis memulainya dengan KSE ya. Karena Bu Elis sudah belajar. Tapi Bu Ana kan belum. Bu Ana boleh nggak bercerita sedikit? Ya, luar biasa ini. Iya. Bu Ana, dibuka rahasianya tuh Bu Ana. Belum jadi guru penggerak tapi sudah mampu mengimplementasikan apa yang akan dipelajari di guru penggerak ini. Silakan Bu Ana. Baik, untuk menciptakan suasana menyenangkan, ya, untuk agar lebih nyaman pada anak, kita melakukan adanya pendekatan. Pendekatan, kita masuk ke dunia anaknya itu. Kita akan mengetahui anaknya itu bagaimana, kita mengikuti alur anaknya tersebut. Nah, dengan seperti itu kita nantinya bisa menciptakan kenyamanan pada anak tersebut. Seperti itu, mungkin Bu Elis atau... Sebelum ke Bu Elis, aku mau nanya nih bagaimana? Bu Ana dapat cerita begitu dari mana ya? Ini dia. Kalau Bu Elis kan dapat dari program CGP ya. Dalam hal ini adalah kompetensi sosial emosional. Bu Ana dapat itu dari mana sebenarnya? Kok tahu-tahunya gitu tentang itu? Gimana ceritanya? Belum jadi muridnya Bung Simon kok udah tahu gitu loh ya. Hebat benar nih. Gimana Bu Ana? Semoga besok bisa lulus CGP dan bisa belajar lebih banyak ya. Iya. Ya, jadi saya belajar banyak itu dari PMM. Itu saya belajar banyak. Saya lihat tidak hanya mengejar centang hijau, kadang ada yang hanya mengejar centang hijau, tapi saya mempelajari video-video yang disediakan di PMM tersebut. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa pelatihan seperti itu, Pak. Ya itu ya. Aku cuma gumun aja, Bu, ya, kalau bahasa Jawa kan gumun ya. Ya, ini sudah kasmaran, Bung Simon. Kok ini sudah kasmaran belajar ini. Iya. Nah, ini kita coba dengar dari Bu Elis ya. Bu Elis kan mencoba mempraktekkan, lalu ini di CGP kan memang ada modul tentang itu gitu. Ya. Silakan Bu Elis. Baik. Ya, tentang PSE tadi ya, KSE ya. KSE itu kan teorinya ya, tapi kan semangat tadi ya, membuat anak-anak sukacita di dalam kelas itu kan sesuatu yang berbeda gitu ya. Itu mungkin jadi jangan KSE dulu nih. Bagaimana membuat sukacita di dalam kelas itu, Bu? Ya. Baik. Kalau saya yang selama ini saya lakukan di kelas saya ya, Bapak Ibu guru hebat,
saya untuk menciptakan suasana nyaman belajar bagi siswa saya, pertama mulai dari diri saya dulu. Ketika saya masuk kelas, saya berusaha untuk tersenyum. Kemudian saya sapa anak-anak, selamat pagi anak-anak. Saya tidak menunggu mereka menyapa saya dengan memberi salam begitu. Saya sudah sapa mereka duluan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu senang begitu, atau mainnya saya bilang, wah luar biasa. Ayo gambarkan perasaanmu. Itu tadi saya menggunakan smiley tadi untuk mereka bisa kalau disuruh ngomong langsung kadang-kadang anak-anak takut kan. Jadi saya suruh pakai itu aja lah, pakai gambar begitu yang mewakili perasaan mereka. Seperti itu, Pak Simon. Jadi mulai dari diri saya dulu. Saya harus menampilkan sesuatu yang membuat anak-anak senang. Dengan tersenyum saja anak-anak, oh ibu guru nggak marah-marah, ibu guru tersenyum, berarti suasana hati ibu guru enak nih. Seperti itu, kalau saya ya Kak, Pak Simon. Bu Eka ini persis ya dengan tadi Bu Ana ya, berarti kita berangkat dari mindset ya. Betul. Jadi kalau Bu Ana tadi mengatakan mindsetnya adalah beliau, mindset dirinya adalah murid itu adalah minta belajar. Kalau Bu Elis mindsetnya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, gurunya perlu menyenangkan dulu gitu ya. Dalam artian gurunya perlu sukacita dulu gitu ya. Betul. Iya, iya. Nah Bu Oke, Eka nih, dari pengalaman Bu Eka ini kita ngobrol Ya. aja. luar Bu Eka kan, biasa. mendampingi CGP ya, angkatan 2 sampai angkatan 4 ini ya. Ketika kita berhadapan dengan CGP yang penuh sukacita gitu, apa yang Bu Eka lihat dalam diri mereka gitu ketika mendampingi? Baik, mungkin mirip-mirip ya. Apa yang akan kita bawa, saya masih terkesan nih, apa yang ada di dalam hati kita tuh terresonansi. Ini kata-kata Bung Simon yang saya highlight banget. Jadi sebelum ketemu dengan murid dulu ketika mengajar, ketemu dengan para CGP, CPP, ditata dulu di dalam, jangan sampai resonansi ini yang keluar nanti negatif. Jadi belum ngomong apa-apa, hanya dengan pandang memandang itu sudah terresonansi yang ada di dalam ini sampai begitu. Apalagi ketika kita sudah menyampaikan materi, memantik diskusi dan sebagainya, pasti nanti akan sampai apa-apa yang dari hati kita itu ke hati para murid ataupun CGP dan CPP. Hanya itu, saya belajarnya dari Bung Simon ini. Bagaimana kata-kata resonansi itu benar, ternyata energi positif, nggak usah ngomong dah, kita jejer aja ya bersebelahan dengan ada orang yang punya aura positif atau energi positif dan kita belajar barengan itu nyetrum loh. Makanya saya kuatkan setruman kasmaran belajar itu ya dari inspirasi yang didapat dari Bung Simon ini gitu. Baik Bu Eka. Nah ini kita Bu Eka, Bu Ana, Bu Elis ngomong tentang mindset ya. Sekarang kita masuk ke tadi yang poin yang kedua ya. Sebenarnya poin pertama ketika masuk ke dalam implementasi kurikulum Merdeka ya. Terkait dengan desain. Ini Bu Ana sama Bu Elis ya. Pertanyaannya pertanyaan bodoh aja sih sebenarnya ini. Kok bisa dapat ide mendesain pembelajaran yang benar-benar tadi kalau lihat gambar kemudian menjelaskan Bu Elis menjelaskan kok bisa sih ide-ide itu bisa muncul gitu ya. Kadang-kadang orang cari ide itu susah. Nah kalau Bu Ana sama Bu Elis ini kok idenya kok top chair aja gitu, meluncur aja kayak gitu. Nah gimana tuh ceritanya itu? Bu Ana dulu deh. Silakan Bu Ana. Inspirasinya tuh loh dari mana gitu ya. Bu Ana masih mute, boleh di-unmute dulu. Nah, untuk menciptakan suasana yang menyenangkan seperti itu Pak ya. Desainnya, ketika mau merancang pembelajarannya itu apa sih yang ada di benak Ibu atau pengalaman-pengalaman apa yang muncul sehingga akhirnya bisa mendesain pembelajaran yang seperti tadi diceritakan gitu. Iya, baik. Ini saya lihat dulu anaknya dari karakter anaknya sendiri. Saya lihat, kemudian saya tawarkan kepada anak juga. Kira-kira besok itu kita akan belajar bagaimana. Saya tawarkan ke anaknya dulu. Kita bisa belajar di luar seperti itu. Anaknya kalau diajak keluar seperti itu kan lebih suka loh Pak. Jadi kalau di dalam ruangan dia itu akan merasa kayak
Kang, seperti itu. Jadi saya tawarkan dulu, kemudian anak-anak inginnya belajar ke luar kelas seperti itu, dan akhirnya saya buatlah rancangan ada di dalam, kemudian saya ajak anak-anak seperti itu, Pak. Kurang Baik, lebihnya. oke. Jadi anak-anak diajak dialog ya terkait dengan Iya, desain pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Kalau Bu Elis gimana, Bu? Ini kan anak-anak Papua nih ya. Kita tahu ini kalau kita dengar orang Papua ngomong, wah, anak Papua ini begini-begini. Tapi kok Ibu Elis bisa mengelola mereka dengan baik gitu, dengan penuh sukacita. Desainnya itu datang dari mana itu, Ibu? Baik, mungkin karena pengalaman ya Pak Simon ya. Ya, Saya 25 tahun nih jadi guru nih. ya. Bermula dari sebuah kota kecil di Wamena, Jayawijaya. Mm, Itu betul-betul jantungnya Papua ya. mm, Itu siswa saya benar-benar. Jadi dari tahun ke tahun, karena kan ilmu pengetahuan ini berkembang ya. ya. Tapi ketika melaksanakan pembelajaran, kemudian pada akhirnya kan direfleksi nih. Dilihat lagi, oh kemarin tuh kok saya gagal di sini ya. Nah, saya berusaha untuk merancang yang lain. Nah, bagaimana cara munculnya ide dari mana? Mungkin karena saya melihat kepada siswa saya ya. Kalau anak ini saya ajak begini, mereka suka. Yes. Tapi ketika saya memberikan sesuatu yang menurut mereka nggak asik begitu, mereka macam males-males gitu kan. Jadi saya berusaha mengetahui dulu apa sih yang mereka mau. Ke arah mana mereka maunya belajar. Contoh tahun ajaran kemarin saya sama pegang kelas 7 pada semester 2 itu pelajaran tentang menyurat. Saya nggak mau bercuap-cuap di depan kelas. Langsung saya bawa anak-anak, ayo turun belajar. Bu, belajar di mana? Kita belajar di ruang tata usaha. Langsung saya bawa ke ruang tata usaha, saya hubungi teman-teman di tata usaha, tolong ya, siswa saya mau belajar bagaimana sih bentuk surat dinas. Oh, mereka udah siapkan. Jadi mereka belajar langsung pada sumbernya, dan itu terbetik langsung gitu loh, Pak Simon. Apa artinya? Saya mencoba merancang, tapi muncul di otak itu seperti itu. Yeah. Ya mungkin hadiah dari Tuhan ya. Tapi saya juga berdiskusi dengan teman-teman, khususnya di MDMP. Oke, mungkin karena ini Bu Elis dan Bu Ana ini istilahnya sudah memanusiakan hubungan ya, sudah berempati sedemikian rupa sehingga inspirasi itu datang karena seringnya berempati ini. Jadi kalau seperti ini nanti pasti murid akan terpenuhi kebutuhannya dan akan lebih bermakna belajarnya seperti itu. Empati tadi kalau menurut saya begitu, Bung. Oke. Yes. Ya. Itu saya justru lihat bahwa tadi Bu Elis mengatakan justru anak-anak itu adalah sumber inspirasi berbelajarnya di situ gitu. Nah, Bu Eka, ini kita udah ngomong tentang 2 poin ya, mindset lalu desain. Berkenankah kita mengundang 1 orang di ruangan ini, Ibu ingin apa gitu ya, untuk berkomunikasi dulu dengan kedua narasumber kita ini. Oke, baik. Ya, terima kasih, Bung. Ini di kolom chat saya sudah lihat ada beberapa yang bertanya. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan dari ini tadi sudah saya pilih ya, sebetulnya sudah saya lihat dari Bapak Nurul Fajrin ya. Pertanyaannya begini, nanti nggak tahu ini mau dijawab dengan siapa, oleh Ibu Elis, Bu Ana, ataupun Bung Simon, silahkan. Bapak Nurul Fajrin bertanya bagaimana kalau di sekolah dasar sekelas itu ada anak ABK untuk mengatasi pembelajaran supaya terencana dengan baik. Nah, seperti ini yang disampaikan oleh Bapak Nurul Fajrin. Apakah langsung saya tanyakan 3 pertanyaan itu atau satu-satu, Bu? Satu-satu aja, Bu, supaya kedua narasumber kita bisa bercerita lagi tentang baik, mereka gitu. Ini mungkin sekolah inklusif ya, sehingga kebutuhan murid yang beragam itu termasuk yang ABK bisa terpenuhi. Caranya seperti apa ini yang disampaikan oleh Bapak Fajrin. Disilahkan, siapa ini yang akan menjawab duluan?
Adakah pengalaman Bu Alis dan Bu Ana tentang kedua hal tentang pertanyaan tersebut? Baik Ibu, izin silakan. ya. Ini alhamdulillah saya pernah mengalami seperti itu. Anak ABK itu pada waktu dia kelas 4. Nah, di situ yang saya lakukan pada anak ABK yaitu saya letakkan duduk tempat duduknya itu dekat dengan saya. Seperti itu. Kemudian saya lakukan pendekatan, kemudian komunikasi juga. Banyak komunikasi. Saya ajak komunikasi terhadap anak tersebut. Itu ABK-nya kalau waktu itu dia kurang percaya diri, dia menghindar terus seperti itu, Ibu. Kayak autis. Ya. Semacam autis itu, saya rangkul dia, kemudian saya ajak bicara, yang saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah anak yang autis tadi itu mau berkomunikasi dengan saya. Tapi kalau dengan guru lain itu memang agak takut. Tapi kalau dengan saya itu dia merasa nyaman. Karena saya melakukan setiap hari itu saya ajak komunikasi. Dan duduknya pun di dekat dengan duduk guru. Mungkin ada pengalaman dari Bu Alis. Ya, oke. Ada pengalaman menarik, ternyata pendekatannya personal ini ya. Oke. Ibu Bapak yang ada di ruang virtual ini, silakan berbagi pengalaman ataupun pertanyaan di kolom chat, disilakan nanti akan saya bacakan dan akan kita respon sebisanya gitu Ibu Bapak ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Ana sudah dirangkum ini, bisa kita baca. Seperti ini yang dirangkum tadi, ada pengaturan tempat duduk di dekat guru, sering komunikasi, ya pendekatan personal lebih ya. Baik, apakah ada satu poin dari Bu Ana tadi terkait dengan anak berkebutuhan khusus ya, dan ini saya juga silakan. alami sendiri adalah saya mau, ini bahasanya saya nggak tahu ini bahasanya sensitif atau enggak, tapi ternyata sentuhan itu mempengaruhi. Sentuhan itu dalam artian bahwa bukan sentuhan apa, tapi sentuhan kulit ya. Saya saat masih aktif itu di Tuban bertemu dengan seorang anak yang buta dan tuli gitu, buta gitu. Awal itu dari suara itu dia takut ya, karena kami orang Indonesia Timur kalau ngomong itu kan rada keras. Tapi ternyata ketika kami berdua bersentuhan, artinya saya mencoba menyentuh kulit dia dengan kulit saya, dia mendapatkan rasa nyaman, rasa percaya. Di situ lalu Bintang ini mulai ngobrol dengan saya, tapi dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Gitu. Tadi Bu Ana menyampaikan bagaimana membangun rasa percaya itu, rasa nyaman itu kan nggak mudah ya. Entah itu dari intonasi suara kita gitu ya, lalu sentuhan-sentuhan yang kita berikan gitu, itu akhirnya membuat anak itu nyaman gitu. Bukan begitu nggak Bu Ana yang Ibu lakukan? Karena ini saya cuma berdasarkan eksperimen yang waktu itu ketika di Tuban ya, bertemu dengan anak-anak di SLB gitu. Betul, Pak. Gimana Bu? Agak putus-putus tadi. Iya, betul. Kita harus apa? Tadi putus-putus. Ya, intinya membuat rasa nyaman begitu rasa, ya. Iya, kita harus kita harus menciptakan terhadap anak tersebut. Kita juga harus kita tetap merangkul dengan anak-anak yang lain, tapi kita memberikan kekhususan untuk anak tersebut. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Ibu Nurul atau Ibu Nurul ini ya. Bapak Fajrin ini tadi. Bapak Fajrin ya. Oh, Nurul Fajrin, iya. Oke, baik. Izin lanjut pertanyaan yang berikutnya ya, Bung. Ya, silakan Ibu. Ya.
Ini dari Ibu Wahyu Widayanti. Beliau menanyakan terkait yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana mengenai keyakinan kelas dan posisi kontrol. Kalau sudah seperti ini alumni nih mungkin atau masih Iya. CGP ya. Betul. Oke. Bagaimana jika keyakinan sudah dibuat dan guru sudah memilih posisi kontrol sebagai manajer, ideal banget nih. Juga menerapkan ini ya, menerapkan segitiga restitusi. Ya. Namun masih dapat Belum dapat. belum dapat menggerakkan kesadaran internal murid, motivasi intrinsiknya mungkin, dan jika tidak diberi tindakan seperti hukuman, murid ini dapat mempengaruhi murid lainnya untuk berlaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, bagaimana kita? Oke. Ini kelihatan Bu Elis nih jagonya nih. Kita mulai dari Bu Elis dulu nih, karena alumni, lalu ya ini ya tadi saya bilang ketika Bu Elis berhadapan dengan anak-anak yang saya bilang anak-anak Papua ya, kita tahu situasi seperti apa gitu ya. Tapi Bu Elis bisa mendekatkan diri dengan baik. Nah ini sebagai posisi kontrol ya, guru sebagai manajer atau guru sebagai pemimpin, Bu Elis bagaimana memberikan pengalaman Ibu terkait dengan pertanyaan ini? Nanti ke Bu Ana setelah ini. Baik, Pak Simon, mungkin kalau di angkatan 1 itu namanya bukan keyakinan kelas ya, tapi kesepakatan kelas. Masih kesepakatan ya. Makanya tadi saya bilang ini keyakinan kelas apa sama dengan kesepakatan kelas. Karena kalau angkatan 1 kan kesepakatan kelas. Ya. Di kelas saya juga membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak saya, dan itu ditempel ya seperti yang kita pelajari di CGP ya Mas ya. Kayak ditempel kemudian ditandatangani bersama. Jadi sebelum tanda tangan itu saya bilang sama anak-anak begini, bagaimana ini kesepakatan yang kita buat, bukan ibu guru yang buat, tapi kalian yang membuat. Kita tanda tangani, iya Bu, kita tanda tangan dengan perjanjian komitmen bahwa ketika kamu tanda tangan, maka kamu akan melakukannya. Siap Ibu. Nah, ketika ternyata setelah ditandatangani dalam kasus yang disampaikan oleh Ibu atau Bapak Wahyu ini, masih ada yang membandel begitu, ya saya melakukan pendekatan personal. Biasanya ketua kelas yang akan lapor, Bu Guru, si ini dia bikin ini. Gitu kan. Terus saya bilang, oh iyo, saya tidak dengan segera percaya, kemudian ngomel-ngomel enggak. Terus saya tanya, benar tadi begitu? Iya Bu. Terus yang tadi disepakati yang sudah ditandatangani gimana tuh? Jadi ada pembicaraan dengan siswa saya tanpa memvonis, tanpa menjustifikasi, tapi saya mencoba menggugah kembali komitmennya terhadap kesepakatan. Itu yang saya lakukan di kelas saya. Gimana Bu Eka? Ini bagaimana Ibu Elis mencoba mempraktekkan ini ya, kesepakatan ini dibangun dan kesadaran bersama gitu ya. Bu Ana gimana nih Bu Ana? Ibu Ana kalau kemungkinan karena belum belajar ya tentang ini ya, tapi iya. Tapi di menerapkan, Bung. Di PMM itu ada gitu. Iya, di PMM itu ada pelatihan yang topiknya disiplin positif. Betul, betul. Iya, ada. Nah, itu gimana tuh? Ibu mencoba. Tapi mungkin saya kurang kurang mahir seperti Bu Elis, karena Bu Elis mungkin sudah banyak memakan garam ikut belajar dari Pak Simon, dari seperti itu. Tapi saya kan cuma hanya belajarnya secara mandiri seperti itu. Nah, yang saya lakukan itu saya tetap melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Memang seperti Bu Elis tadi, pasti ada memberitahu temannya itu, pasti itu. Si A gini Ibu, melanggar ini. Nah, seperti itu. Tapi kita juga sama, tidak langsung bertanya apakah gini, seperti itu enggak. Tapi kita berikan pendekatan dulu secara awalnya di dalam kelas kita ingatkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Misalkan memang benar anak tersebut melakukan pelanggaran, maka saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut.
Mungkin seperti itu. Berarti kuncinya adalah ada 3 nih. Sabar, sabar, dan sabar. Iya, Tidak betul. lelah, berhenti mengingatkan gitu. Kalau Iya. misalnya kita menerapkan, oke ini keyakinan kelas lalu 1 kali langsung selesai, itu mendingan kita minum aspirin aja ya, sakit kepala minum aspirin langsung sembuh gitu ya. Nah ini ternyata bukan nih. Tadi Ya, poinnya ya, Bu Ana dan Bu Elis ini adalah yaitu ya, sabar, 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 dan tidak lelah mengingatkan gitu. iya, Itu ya, poinnya sangat baik. Kak Semoga ini Simon, bisa boleh menjawab ya. nambahin? iya. Ya silakan Ibu, silakan. Ini terjadi kemarin di kelas saya ya. Ada satu siswi yang dia melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang dibuat. Dan menurut saya ini sangat fatal. Ketua kelas datang lapor, kemudian saya bawa dia ke tempat yang terpisah dari teman-temannya. Kemudian saya bicara dengan dia dari hati ke hati. Kemudian Pak Simon, tadi kami perpisahan di kelas, di sekolah itu. Anak itu dia menangis peluk saya, kemudian dia bilang, ini Bu Guru, kenapa Bu Guru harus kasih tinggal saya? Jadi dari pembicaraan dari hati ke hati, rupanya itu menyentuh di anak itu, dan dia punya pengalaman yang luar biasa dengan ibu gurunya. Jadi perlu untuk melakukan pendekatan, pembicaraan dari hati ke hati dengan siswa kita ketika dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu. Ya, itu. Ya, Simon. ya, baik. Ya, benar kata kuncinya sabar ya. Sabar Bagaimana ya? Bagaimana guru bisa mengendalikan diri ya? Jadi ingat kata-kata Pak Kasiman ini. Lelah boleh, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah, itu good point, betul sekali itu. Oke. Poin yang dari Bu Elis sampaikan juga itu sangat menarik adalah, ini mungkin bahasa saya ya. Poinnya adalah sentuh hatinya gitu ya. Sentuh hatinya, caranya beragam. Tadi ada yang menuliskan dengan sentuh hatinya dengan pendekatan coaching. Coaching itu kita tahu bahwa dialognya itu memberdayakan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan ketika kita dengar dengan aktif, kita dengar dengan hati yang tulus, hati yang empatik, itu pasti akan muncul gitu. Jadi Bu Elis tadi menarik ya, ditarik keluar kemudian sentuh hatinya, maka semuanya akan indah ya Bu Elis ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Elis ya. Yes. Iya, luar biasa ini ya. Dan itu butuh sabar dulu, bisa menyentuh itu karena kita sabar dulu. Paling enggak STOP dulu lah sebelum menyentuh. Untuk mengendalikan diri kita gitu ya. Betul. Baik, ini izin Pak Bung Simon, satu pertanyaan untuk Bung Simon ini ya. Saya ambil dari YouTube ya, karena kita juga ingin merangkul teman-teman yang berpartisipasi belajar barengan dari YouTube. Ada pertanyaan dari Ibu Endang Prihatiningsih ini. Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk Bung Simon ini. Bagaimana cara guru bisa memancing jawaban dari murid agar termotivasi menjawab pertanyaan pemantik? Karena biasanya tidak semua terpancing ya, mengingat perbedaan karakteristik murid. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Endang Prihatiningsih dari YouTube. Disilakan Bu. Kelihatan Bu ini orang Salatiga ini. Kelihatannya sih pengawas dari Salatiga ini. Ya. Kalau salah ya nanti kalau salah dikoreksi. Ini sebenarnya tadi Bu Elis sudah memberikan poin yang sangat baik ya. Pertanyaan pemantik itu nggak bisa kita paksa langsung dijawab gitu ya. Buat suasananya nyaman. Jadi tadi kayak Bu Elis sampaikan bahwa anak-anak itu di dalam suasana sukacita dulu gitu. Dan ketika mereka dalam keadaan sukacita, nggak usah kita tanya, mereka mau bercerita sendiri gitu ya. Kemudian yang tadi Bu Elis juga sampaikan sangat baik juga, dan itu juga saya lakukan ketika berhadapan dengan kelas yang besar gitu ya. Saya minta, biasa saya minta peserta untuk ngobrol ya. Tapi kali ini saya ubah strateginya, saya minta mereka melanjutkan tulisan yang saya tinggalkan di chat box. Akhirnya dari semua peserta itu menulis, hari ini saya bersukacita karena titik. Kalau saya mempersilahkan 1-2 orang aja yang ngomong itu, pasti yang lain nggak kebagian. Tapi ketika menulis, semua menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah itu mungkin strategi pertama yang bisa kita lakukan untuk memantik atau membangunkan
motivasi intrinsiknya dulu gitu ya. Jangan kita kasih pertanyaan pemantik lalu kita minta segera untuk anak-anak itu jawab gitu. Jangan kan anak-anak, wong peserta aja juga diminta aja juga diam semua gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Kadang-kadang memulai sebuah sesi aja minta peserta berdoa aja. Setengah mati ngengkolnya gitu. Nah, akhirnya kan kita perlu ngomong dulu, kenapa kita perlu berdoa bersama? Kalau Bapak Ibu tidak berdoa, suasana hati kita seperti apa? Lalu mulailah semua orang berlomba-lomba tekan raise hand. Nah, itu saya nggak tahu ini menjawab pertanyaan Bu Endang atau tidak ya. Tapi yang saya lihat adalah nggak semua orang itu ingin berbicara. Kita perlu ketahui, kayak tadi Bu Ana sampaikan, adalah kenali dulu setiap murid kita. Kalau memang dia bisa menjawab dengan tulisan, kasih kesempatan dia menjawab dengan tulisan. Kalau dia bisa berbicara menjawab dengan gambar, ya sudah berikan dia kesempatan menjawab dengan gambar dan seterusnya. Karena sudah mengenal murid-murid yang tadi Bu Ana katakan ya, mengenal murid ini pun tidak mudah. Tidak serta-merta kita ketemu mereka langsung kita, oh Eka Wahyuwati itu, Wahyu Ekawati itu begini, Eli Suplaniti itu begini, nggak bisa gitu. Ya. Yang kita kenal itu adalah ketika kita berdialog dengan mereka, ketika kita membangun relasi yang baik dengan mereka, itu otomatis kita mengenal mereka. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu satu kali pertemuan lalu Bapak Ibu langsung pingin mengenal semua peserta di Bapak Ibu, wah jago. Lalu satu kali pertemuan lalu Bapak Ibu berikan pertanyaan pemantik dan berharap semua orang bisa menjawab, itu jago. Nah itu mungkin jawaban saya buat Bu Endang ya. Semoga bisa menjawab keresahan Bu Endang ya, atau sedikit memberikan perspektif buat Bu Endang. Begitu Bu Endang. Iya, baik. Jadi mungkin berawal dari bagaimana relasi dibangun ya, dan relasi ini akan terbentuk ketika murid merasa aman gitu ya, karena alaminya manusia mendeteksi yang tidak aman itu lebih mudah gitu ya. Mungkin dari situ. Ini sudah dirangkumkan bahwa membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan itu yang pertama, kemudian mengenali setiap murid kata Pak Bung Simon tadi ya, dan butuh effort yang luar biasa untuk bisa mengenal murid gitu. Nggak mungkin satu kali bisa kenal semua, nggak mungkin. Mungkin hanya beberapa. Kecuali jika kita sudah dapat informasi sebelumnya gitu ya, Bung, sebelum masuk ke kelas gitu. Mungkin akan lebih cepat kita bisa mengenal murid. Baik, masih ada banyak pertanyaan sebetulnya. Nah, ini ada lagi dari Ibu Evi Ramoh ya. Terkait dengan suasana belajar yang menyenangkan atau menciptakan suasana sukacita di dalam kelas, namun ada siswa yang sifat dan sikap emosionalnya itu sering berontak dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya di kelas, juga egois gitu katanya Bu Evi ini. Bagaimana menyikapi atau menangani murid yang seperti ini? Ya, dari Ibu Evi Ramos, siapa dulu nih yang berkenan menjawab? Ibu Alis dulu. Ya, Ibu Alis nih jagonya ini. Sudah teruji luar biasa. Anak Papua sudah bisa ditaklukkan, itu sudah ukuran paling tinggi. Silakan Bu Alis. Saya berbagi pengalaman saja ya untuk menjawab pertanyaan Ibu Evi. Di kelas saya itu ada satu anak yang memiliki, karena dia minta maaf, ini dari Maluku Tenggara. Jadi tinggal di Papua tapi asalnya Maluku Tenggara, punya karakter yang sangat-sangat keras. Sehingga dalam pergaulan dengan teman-teman di kelasnya itu nggak pernah akur gitu kan. Jadi teman-temannya udah pada komplain, Bu Guru si A ini dia kayak gini nih, semua kami dipukulinnya, seperti itu. Padahal dalam kesepakatan kelas sudah ada. Ya, sekali lagi saya melakukan pendekatan seperti seorang ibu kepada anak. Saya sampaikan kepada siswa saya itu, nak, kalau kamu dalam posisi temanmu seperti itu, diperlakukan itu, kamu terima enggak? Ya enggak terima, Bu Guru. Demikianlah yang dirasakan oleh teman-temanmu. Jadi kembali saya menggunakan istilah Pak Simon tadi, menyentuh hatinya dengan pendekatan seorang ibu kepada anak. Itu yang saya lakukan. Terima kasih. Baik.
Oke, baik. Kembali lagi ke hati nih ya berarti ya. Yang poin dari Bu Elis ini yang mau saya tambahkan itu ada dialog di situ. Itu ya. Nah, Oke. itu saya pernah alami. Saya itu kan dulu guru SMA ya. Kemudian satu siang saya berjalan di lingkungan SD karena kompleks kami itu dari TK sampai SMA. Lalu saya melihat dua anak SD itu berkelahi gitu. Saya tidak memarahi mereka. Kami bertiga ambil posisi di satu tempat. Lalu kami ngobrol. Ini juga saya tekankan ini di 1.4 ya. Ketika anak-anak berkelahi, jangan pernah kita tanya siapa yang benar, siapa yang salah. Karena jawabannya pasti semua benar. Ya. Semuanya pasti akan membela dia, saya yang benar, dia yang salah. Itu anak-anak. Kita semua juga akan seperti itu. Yang saya ajak waktu itu adalah, saya persis kayak Bu Elis gitu ya. Kita bertiga ngobrol. Sekarang kalian berkelahi. Apa yang kamu rasa ketika kamu pukul teman kamu? Mereka diam. Apa yang kamu rasa ketika kamu dipukul sama teman kamu? Jadi bawa mereka ke dalam suasana di mana ketika mereka saling menyakiti, apa yang mereka rasa gitu. Saya tidak bertanya siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi membangun dialog dengan mengingatkan mereka bahwa kita kalau menyakiti orang lain, pasti akan sakit. Demikian pula kalau kita disakiti orang lain. Jadi poinnya Bu Elis ini sangat-sangat baik ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang, ini mungkin nggak ada hubungannya dengan pertanyaannya, saya hanya melanjutkan apa yang tadi Bu Elis sampaikan gitu. Begitu Bu Eka. Baik, ya. Oke. Dari hati tentunya berdialognya itu kita jaga bahwa tidak ada getaran-getaran yang emosi gitu ya. Kadang-kadang dialognya tidak membuat murid nyaman sehingga tidak bisa percaya kepada guru bahwa akan bisa menyelesaikan masalah keduanya gitu ya. Oke. Dari mungkin relasi itu ya kata kuncinya ya Bung ya. Baik, saya melihat ada pertanyaan di PMM yang harus kita akomodir ini, Bung. Satu pertanyaan saya pilih dari terkait dengan ini juga, tidak ada namanya, upaya yang dapat dilakukan kita sebagai guru untuk meningkatkan mutu ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini mungkin semacam rangkuman ini ya, karena pertanyaannya bersifat umum. Siapa yang berkenan menjawab ini ya, yang disampaikan oleh tidak ada namanya, tapi di PMM dicantumkan itu. Saya ulang ya, mungkin nah ini ditayangkan oleh Kak Syafa ini. Silakan yang saya tunjuk tadi, yang saya baca tadi, yang di kolom yang terakhir ya. Oke, seperti itu. Upaya apa yang dapat dilakukan kita sebagai guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berpusat pada murid. Tadi sebetulnya sudah ada 4 mantra itu dari Bung Simon. Ya, betul. Oke. Bagaimana mindset ya sebagai melihat murid menjadi sebagai mitra belajar, kemudian mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid tentu dengan langkah-langkah yang tadi sudah dibagikan oleh Bu Elis dan Bu Ana. Kemudian praktiknya di kelas, bagaimana juga pembelajaran sosial emosionalnya juga diterapkan. Dan yang keempat adalah pemahaman terkait dengan refleksi tadi. Nah itu kalau mungkin akan dikuatkan lagi Bung, dari pertanyaan Bu tidak ada namanya ini. Saya rasa pertanyaannya juga mirip-mirip yang lain ini. Ya, betul. Oke. Ya. Jika tidak ada lagi yang dikuatkan terkait pertanyaan ini, kita coba undang satu orang Bu. Ya, untuk dialog dengan kedua narasumber kita gitu. Iya, Nah, ini maksudnya. Ada yang raise hand tadi saya lihat sudah diturunkan mungkin ya. Oke, ini masih ada satu yang raise hand. Ada orang ITT ini. Kita kasih. Ini masih menyala nih. Iya, 2 orang raise hand. Saya minta Ibu Jasmine ini dari NTT. Silakan Ibu Jarmini, maaf. Ibu atau Bapak ini ya. Silakan. Boleh buka kamera, boleh buka mic. Terima kasih banyak. Minta maaf ini karena jaringan.
kami di Sebentar Mama, NTT. kita mau pin Mama dulu biar Mama muncul di sini dulu. Ini sesama orang NTT, jadi kita pakai bahasa NTT. Ini Oke, Bu Elis silakan sudah Mama. Selamat malam Bung Simon dan teman-teman semua narasumber. Terima kasih kesempatan malam diberikan dulu, ke saya. ini. Saya ini pengajar praktek angkatan 1, Bung Simon. Ya. Ya, saya memang ini mengabdi di NTT, Bung Simon, tapi asli orang Nganjuk dari Jawa. Oi, Tapi sudah mendarah daging karena sudah 22 tahun di sini. itu sudah. Ya, Lanjut. ya, terima kasih. Tadi saya menanggapi yang untuk ANBK itu, Bung Simon, yang bagaimana kalau di sekolah dasar yang ada anak ANBK tadi itu. Tadi terima kasih tadi narasumber sudah menjelaskan. Tetapi saya juga sudah lolos untuk ikut pembelajaran yang inklusif dari kementerian itu. Bahwa di situ juga kita bisa modifikasi antara RPP berdiferensiasi dengan modifikasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus pada kelas inklusif begitu. Dan di situ sudah ada penjelasannya, langkah-langkahnya yang luar biasa untuk anak reguler bagaimana, dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus bagaimana begitu. Dan Bung Simon, dan saya juga pengalaman juga untuk saya studi banding di Jepang untuk mengamati siswa berkebutuhan khusus ini. Kalau di Jepang memang SDM-nya atau gurunya siap sekali karena mereka menurut saya sudah berkelebihan guru karena satu guru kelas di depan, kalau ada berkebutuhan khusus 2 orang atau 3 orang, berarti masing-masing satu guru itu mendampingi begitu. Tetapi karena kita di Indonesia kurang guru dan pasti biaya juga, kita harus bisa mengatur strategi. Tadi narasumber bilang harus didudukkan dekat guru, betul, memang itu. Apalagi kita harus mempunyai rasa empati yang sangat tinggi begitu. Dan saya pengalaman mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diutamakan orang tuanya harus sangat mendukung begitu. Kalau orang tuanya tidak sangat mendukung, berarti kita akan gagal begitu. Karena kita selalu pendekatan, kita mempraktekkan di sekolah juga, di rumahnya itu juga orang tua harus memperhatikan begitu. Mungkin itu saja, Bung Simon. Terima kasih. Saya tambahkan Ibu Jarmini, Ibu ngomong orang Jawa tapi ngomong juga orang Kupang ini. Oh, memang ini sudah 22 tahun ini, Bung Simon. Nah, tadi poin yang sangat baik dari Ibu Jarmini terkait orang tua ya. Orang tua ini ada beberapa fase yang dimiliki orang tua ketika anaknya berkebutuhan khusus. Fase yang pertama itu adalah fase denial. Fase menyangkal diri. Wah, anak saya nggak apa-apa, kami keluarga baik-baik gitu. Kalau selama hidup orang tua itu denial, maka anak-anaknya pun nggak akan terbantu. Tapi kalau orang tua bisa melewati fase denial, lalu fase menerima ya, acceptance ya, menerima bahwa oke, saya orang tua anak berkebutuhan khusus, lalu kemudian embracing itu adalah merangkul dan bersyukur. Nah, ketika sampai ke fase yang ketiga itu, maka anak-anak berkebutuhan khusus itu pasti bisa dibantu ya, dituntun. Ini pengalaman sebagai seorang orang tua anak berkebutuhan khusus. Jadi fase denial itu fase terberat dalam hidup seorang orang tua ketika anaknya berkebutuhan khusus. Terima kasih Ibu Jarmini. Ya, terima kasih Bung Simon. Oke, Bu baik. Eka, kita punya waktu berapa lama lagi nih Bu? Masih ada 6 menit, tetapi 6 masih menit, ada 3 pertanyaan refleksi dan di belakang masih ada pesan-pesan. Kalau mungkin ini satu lagi boleh, tetapi yang singkat ya, gitu ya. Baik, saya tadi melihat ada Bapak Daniel setelah Bu Jarmini, Bapak Donald. Bapak Donald Walter Dias ya. Silakan Bapak, 2 menit cukup ya. Silakan. Halo Bapak Donald. Silakan open mic dan open cam. Ya, terima kasih Bu Eka, Pak Simon, Bu Ana sama Bu Elis. Nah, ini saya
dari guru SMA, Bapak Ibu narasumber, SMA Kristen YPKPM Ambon. Ya, suaranya jelas ya Bu Eka ya? Jelas Pak. Jelas, Clear. Pak. Jelas. Baik, ya mungkin pertama-tama saya bersyukur bahwa di malam ini terinspirasi dari dua guru hebat, walaupun jenjang kita berbeda ya, sama Bu Elis, tapi saya lihat motivasinya luar biasa ya. Dan ini mungkin juga boleh nanti saya terapkan juga dalam proses pembelajaran di SMA. Dan yang jadi pertanyaan saya singkat saja, kalau tadi yang disebutkan untuk proses asesmen awal pembelajaran dalam nanti mendesain suatu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna atau yang berpusat pada murid, mungkin yang tadi saya dapati bahwa kita merancangnya untuk asesmen awal terkhusus yang non-kognitif itu lebih dilihat pada profil dan minat ya. Nah, ini yang mungkin saya ingin gali mungkin dari kedua narasumber yang hebat-hebat ini, yang biasanya dilakukan di SD sama di SMP itu seperti apa? Ya, itu saja mungkin dari saya. Atau mungkin juga mau ditambahkan oleh Pak Simon juga. Ya, izin saya juga pengajar praktek dari Kota Ambon. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Donald. Untuk menyingkat waktu, bagaimana kalau langsung ke Pak Simon saja? Gitu ya. Ini Oke. baiknya ke Bu Elis dan Bu Ana ini. Oke. Silakan dulu. Oh, Nanti ya, saya ya. tambahkan. Bu Elis? Tadi penangkapan suaranya tadi di saya kurang jelas, ya putus-putus, bisa diulang gitu pertanyaannya. Baik, Bu Eka. Ya, terkait sebetulnya mirip ya yang disampaikan oleh Pak Donald ini, bagaimana situasi di kelas ya ini mengendalikan maksudnya bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas itu terkait dengan gimana tadi? Ada situasi yang ya asesmen di awal gitu ya. Memang di saya juga putus-putus Ibu untuk Pak Donald ini. Tapi mungkin tertangkap sedikit ya Bu Elis ya. Jadi saya coba jawab Pak Donald, terima kasih sudah bertanya. Jadi yang saya lakukan di kelas, asesmen diagnostik awal itu untuk mengukur seberapa siap siswa saya untuk menerima materi. Jadi ketika kemarin mengajar teks deskripsi, tapi sebelum itu tes diagnostik awal, minta maaf, itu ada beberapa teks yang akan diajarkan di kelas 7, itu saya berikan pertanyaan masing-masing satu. Ya, dua pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Dan dari 2 pertanyaan itu hasilnya saya bisa melihat bahwa si A dia memiliki bekal awal yang cukup untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Si B dia sangat memiliki bekal. Nah, dari pemetaan itu, dari asesmen itu, kami bagi dia dalam kelompok ya, kelompok sangat siap, kelompok cukup siap, dan kelompok yang kurang siap. Nah, nanti treatment di dalam kelas tentu berbeda. Saya akan lebih banyak memantau anak-anak yang kurang siap. Sementara anak-anak yang sangat siap, saya jadikan mereka tutor sebaya untuk yang cukup siap. Jadi itu yang saya lakukan di kelas, Pak Donald. Asesmen diagnostik saya gunakan untuk melihat kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Cukup menjawab ya Pak Donald. Ternyata secara alaminya, oke, kita akan lebih mendekat kepada murid yang kurang siap ya. Setelah dipetakan, secara alaminya mestinya guru seperti itu, lebih mendekat kepada murid yang kurang siap. Nah, murid yang sangat siap diberdayakan gitu ya untuk berbagi kepada teman yang lain. Apakah cukup menjawab Pak Donald? Cukup ya? Baik, Pak Simon tadi akan menambahkan sepertinya, silakan Pak. Enggak, saya cuma mau itu Bu Elis menjawabnya dengan sangat praktikal bagaimana ya. Itu saya harus menjawab, sudah menjawab dengan baik.
ya, itu karena beliau sudah melakukan tentunya Yes. ya. Jadi pengalamannya itu yang berbicara nih ke kita semua ini. Baik, terima kasih Bung Simon dan Bu Ana juga Bu Alis. Kita sudah sampai di ujung ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kita tenangkan dulu sejenak, kita endapkan apa yang kita sudah terima tadi, yang sudah kita maknai tadi ya bersama-sama. Kita ada di ujung untuk melakukan refleksi. Ada 3 pertanyaan yang akan dibagikan ini lewat link di kolom chat. Silahkan Kak. Ya, Ibu Bapak lihat di kolom chat ya, sudah dibagikan itu pertanyaan terkait dengan refleksi kita. Yang pertama, dari webinar ini saya baru tahu bahwa jadi hal yang baru Ibu Bapak ketahui ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang perlu saya pahami lebih dalam untuk menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Kemudian yang ketiga, langkah konkret apa yang akan saya lakukan ya. Yang saya akan lakukan langkah konkret untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari ini tentunya Ibu Bapak ya. Silakan dituliskan Ibu Bapak, di kolom chat sudah dibagikan linknya. Jawaban Ibu Bapak akan terekam di tim kita di PMM dan itu akan sangat berarti buat kita gitu. Baik, sambil menunggu Ibu Bapak menuliskan hasil refleksinya, ya, saya izin menyampaikan ini pesan Ibu Bapak ya, agar supaya kita bersama-sama bagaimana PMM kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kita bersyukur sekali ada platform Merdeka Mengajar ini Ibu Bapak ya, satu terobosan baru bahwa untuk belajar tidak menunggu adanya undangan pelatihan, secara mandiri kita bisa mengakses, bahkan bisa berbagi. Caranya kita jadi kontributor Ibu Bapak ya. Silahkan berbagi apakah itu bahan ajar, modul ajar, ataupun modul project bisa kita bagikan. Caranya seperti apa? Kita klik di ini https://guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi. Nah, di sini ada pesan ya, ada gotong royong berbagi inspirasi mengajar untuk pendidik bangsa. Ini yang disampaikan oleh Bapak Iwan Sahril. Selanjutnya Ibu Bapak masih tentang pesan gitu ya, bahwa Ibu Bapak jika ingin mendapatkan pemahaman seperti yang Bu Ana sampaikan, Bu Ali sampaikan, mari kita selesaikan topik perencanaan pembelajaran di PMM. Silahkan sesuaikan dengan tingkat atau level di mana Ibu Bapak mengajar gitu ya. Dan di sini tentu kita sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya Bu Ana belum ikut pendidikan guru penggerak, tetapi sudah rasa guru penggerak, guru yang rasa guru penggerak karena belajar secara mandiri di PMM. Saya rasa itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ini sudah lewat 4 menit ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Elis, Bu Ana, dan Bung Simon. Mohon berkenan menyampaikan emotikonnya kepada ketiga beliau ini. Bisa bentuk hati atau apalah untuk menyampaikan sukacita kita. Telah oke, ada lope-lope banyak. Silakan diterima ini dari teman-teman belajar malam ini. Terima kasih sudah memberikan emotikon yang luar biasa. Wah, bertebaran lope-lope ya Bu Elis. Oke, tentu kita akan berjumpa lagi Bu Bapak di webinar selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa daftar hadir dan umpan balik ya, sudah disiapkan di kolom chat. Tadi sudah ada yang menanyakan sambil menyampaikan emotikonnya, Ibu Bapak bisa menuliskan atau mengklik kembali daftar hadir dan umpan balik.
Saya rasa itu Ibu Bapak untuk webinar kita malam ini. Saya Wahyu Ekawati sebagai moderator. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari bersama dan saya tidak sabar menunggu kabar baik Ibu Bapak di sosial media ya dengan menggunakan tagar kurikulum merdeka di PMM ya, di hashtag kurikulum merdeka di PMM. Lalu jangan lupa tag Instagram story akun @ditjen.gtk.kemdikbud ya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya Ibu Bapak. Selamat malam, sehat-sehat semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis, Bu Ana, luar biasa malam Terima kasih ini. Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elis, Bu Kita perlu foto Ana. bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih ilmunya Daftar Bapak hadir, Ibu. daftar hadir. Sampai jumpa. Terima kasih. Sukses Bapak Ibu. Thank you, Sehat Bu selalu. Elis. Link absennya nggak bisa Kak dibuka, Simon. Bu. Ah ya, dikirim lagi Bu, dikirim lagi. Terima kasih, Bu. Ibu kita foto-foto dulu. boleh? Ya, Yang masih link terlibat daftar di- hadir Kakak bisa dikirimkan kembali ya di kolom chat. Mana belum? Ya, foto-foto disilakan, yuk. Terima kasih. Bapak Ibu semua narasumber hebat. Terima kasih. Sama-sama. Ini foto di kolom masih di ruang 1 ini, di room 1. Ada yang membantu Kakak Safa? Sangat Boleh, Bu. Ya, Mungkin silakan. buat Ibu dan Bapak Guru, kalau ada yang mau on cam, silahkan. Silakan on cam dulu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru hebat. Sama. Sehat selalu. Berkah. Sama-sama. Amin. Sabar sambil Selamat malam, berfoto Pak. ya. Selamat malam Pak Simon dari NTT Kupang, Ibu Jamila Pak Simon, angkatan 3. Ini reuni ya dengan Pak Simon ya. Astagfirullahaladzim. Simon, salam kenal Pak Simon. Bu. Ada yang masih mau on cam, Ibu Bapak Guru? Ini Ya. lihat Pak Masih Simon banyak yang di belum on cam. Yang mau Ibu on cam, saya foto Ini dulu. ada 35 slide ya, jadi lama di screenshot. Jadi misalnya kalau Ibu Bapak mau foto sendiri, silakan kita senyum gitu ya Bapak Ibu, silakan ambil sendiri nanti ya layarnya gitu, nanti silakan saling share nanti karena ada 36 slide lumayan. Iya. Oke, kita foto ya, kita ambil yang pertama ya Kak Safa ya. Ya, baik. Baik, 1, 2, 3. Bentar ya Ibu, ditahan Ibu Bapak Guru. 1, 2, 3. Oke, Pakai gaya Udah. dong. boleh Ibu. Oke, silahkan Ibu Bapak Guru yang ingin bergaya. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu dan Bapak Guru, terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu buat semuanya. semua. Semuanya. Terima Assalamualaikum. Sehat semuanya. Terima kasih Salam. Bapak Ibu. Terima kasih Bung Simon, Ibu Terima Eka, kasih. luar Terima biasa Bu kasih Kak Elis. Fajri, Kak Safa, teman-teman PMM hebat-hebat yang juga di kolom chat itu tadi ya. Saya end pertemuan ya Ibu Bapak semuanya, sampai ke webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Fajri. Bu Simon, terima kasih ya. Luar biasa terima energi kasih. positifnya mengalir. Bu Elis, kita tetap Elis. kontak ya, Bu Ana.